Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama saya Dr. Abdul Faiz di channel After Kitan Education. Alhamdulillah teman-teman ya, kemarin kita sudah melakukan podcast ya bersama Dr. Jaka Suganda ya, foundernya dari Kitan Sultan. Dan hari ini kita akan bertolak pulang ke Tangerang. Nah, tapi sebelumnya kita akan singgah ke beberapa kota untuk melakukan podcast lagi. Nah, pasti teman-teman penasaran kan siapa sih nanti yang akan saya datangin untuk sharing ilmu ya kan? Untuk juga nanti kita share ke teman-teman semuanya. Siapa bintang tamunya nanti di Jogja, insya Allah kita akan temui ya, dokter juga, seorang pebisnis juga, dan tentunya seorang entrepreneur ya yang lagi fenomenal saat ini ya. Nanti pasti teman-teman sudah tahu kalau di Jogja ya, nanti kita akan bertemu dengan Dokter Imam ya. Dokter Imam ini dia punya rumah sunat ya, namanya Sunat Pro, dan juga beliau juga aktif mengisi sebagai narasumber ya di beberapa event organizer sirkumsisi yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa perjalanannya ya, sampai jumpa di Yogyakarta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo sahabat Kitan. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti janji saya teman-teman, di Jogja kita akan bertemu dengan Dokter Imam langsung. Di sebelah saya langsung saya hadirkan Dokter Imam. Mantap. Hari ini teman-teman, saya mengikuti full 1 hari kegiatan dari Dokter Imam. Memang sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang WA-nya belum dibales itu bukan karena Dokter Imam nggak mau balas. Memang aktivitasnya luar biasa teman-teman. Saya aja sempat nggak sanggup tadi, tapi ya demi nyari waktu kosong ya. Tadi pagi kita udah ke Kitan Pro ya dok ya? Sunat Pro. Ya, sorry, Sunat Pro. Ya, Nah, Sunat Pro. Kitan Pro punyanya Dokter Mahfri nanti. Kakak beradik lah. Kakak beradik ya. Ya gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita dapat waktu ya sekitar 30 menit, 40 menit ya buat kita tanya seperti apa perjalanan Dokter Imam. Oke, Siap. Sapa dulu dok, belum disapa tadi dok. Halo teman-teman, semangat pagi. Entah itu yang nonton ini pagi, siang, malam, tapi semangatnya harus pagi ya. Ya dimanapun Anda berada, pokoknya sehat selalu. Kita ngobrol-ngobrol nih kita hari ini, oke? Mantap. Oke dok ya, sorry. Halo, setting. Oh iya, Aman dok. Oke, aman. Tadi ada kendala teknis teman-teman. Ternyata suara kita nggak kerekam, padahal obrolannya seru ya dok ya. Tapi insya Allah 2 jam tadi. di waktu yang singkat ini lebih seru lagi. Oke teman-teman ya, sekilas saya cerita sedikit tentang Dokter Imam. Dokter Imam ini merupakan salah satu ya pandangan pribadi saya, seorang dokter yang masih muda, yang sangat melejit, sangat cepat sekali ya berkembangnya ya. Kalau zaman kita dulu kita masih merangkak, tapi Dokter Imam
bisa melihat peluang itu dan dia bisa cepat mengembangkan diri ya dok ya. Karena apa? Niat belajarnya sangat lumpuh luar biasa. Nah, yuk kita kulik-kulik. Dok, boleh. Sudah berapa lama menggeluti dunia sirkumsisi? Wah ini, jadi ini seru nih ngomongin sirkumsisi. Jadi sirkumsisi itu kalau teman-teman penasaran, saya tuh baru 2017. Baru ya. Belum lama. Saya tuh lulus dokter itu selesai insip itu 2016. Belum bisa nyunat. Pertama kali sunat itu yaitu kulit sama fascia dartos itu dijahit. Walah. Muka saya itu klembre-klembre. Mirip-mirip gitu ya. Alirannya itu zaman dulu yang sekali potong Ya, itu, betul, yang dulu. nanti bentuknya kayak bunga kol gitu. Yang donat-donat short skin long mucosa. Ya. Ya itu kayak gitu. Pertama kali dulu nyurat masih inget banget aku di sunatan massal itu sama om itu udah kamu jahit. Kamu lulusan dokter tuh paham jahit tuh. Siap om, udah. Padahal itu kan dulu kita manekin ya. PD dulu ya. PD dulu. Udah jahit, udah om selesai om, jahit 8. Ternyata jahit 8 itu jahitnya adalah fascia dartos dengan kulit. Mukosanya itu masih sisa itu. Dehis itu, dan dehisnya nggak cuma 1 cm, 2 cm. Hampir 5 cm. Melorot ya dok ya, habis. Gini. Nah, akhirnya waktu itu perawatannya luka terbuka diperawat. Kita apa namanya? Waktu itu belum kompres-kompres. Belum kompres. Ya, kita suruh mandi, cuma suruh mandi sama disalep rutin hampir 30 hari. Hampir sebulan. Pasti lama. Ya, Karena kan cuman kebuka. mendekat. Akhirnya dari 5 cm itu tinggal 1 cm. Oh, ya. Tapi ya gitu. Jadi 2017 saya profesional. Ya. Tapi profesional waktu itu adalah dengan style zaman itu ya. Ya, karena memang dulu ya itu yang terbaik. Iya, setahu saya. Dulu nggak pernah buka, padahal kan karena kan WHO itu ngeluarin manual sirkumsisi itu kan 2018. 2018 dok. Sebelumnya kan belum fit kan, masih. Ya. Dan aku tahu manual WHO itu baru 2019. Iya betul dok. Karena juga di textbook manapun nggak ada bilang mukosa berapa mili, nggak ada. Berapa mili nggak ada. Yang paling jelas ngomongin itu tuh setelah sekarang saat ini tahu ya, itu cuma 3. Yang ngomongin mukosa harus sekian mili itu. Yang pertama adalah apa namanya surgical guide to circumcision, itu 2017, itu surgical guide-nya punyanya UK. Yang kedua WHO yang setengah senti itu untuk mencegah HIV. Ya, yang ketiga itu jurnal. Cuman 3 itu yang ngomong 2-5 mili, 5 mili, 7 mili. Lainnya itu nggak ada. Nggak ada, betul dok. Nggak ada. Jadi dulu saya skeptis, mukosa pendek itu apa? Nggak. Kita itu kadang dulu gini loh, dok. Ya ini nggak tahu nih teman-teman ini mungkin yang generasi tua, yang berlindung di balik atas nama akan indah pada waktunya. Padahal nggak indah. Kan dulu kayak gitu ya. Kita ngeles. Menutupi ketidakmampuan itu kan begini. Kan kita hasil jahitannya ngambil mukosa sama kulitnya dalam-dalam. Akhirnya kan nekuk kan. Pasti. Nekuk terus apa bergelombang-gelombang. Menutupinya gimana? Nggak apa-apa, itu gedenya malah nyenengin istri ya. Bergelombang-gelombang variasi. Padahal itu kan menutupi ketidakmampuan aja. Asli dok, betul. Tenang aja, itu luka terbuka, bengkak itu biasa. Justru malah diameternya makin gede. Itu dulu kalimat-kalimat pembenaran saya itu kayak gitu. Tapi sekarang udah tahu ilmunya udah. Ya Allah, dosa banget saya dulu. Tuh teman-teman, ini baru satu pertanyaan udah seru banget ya teman-teman. Masya Allah. Dok, kita lanjut dok. Oke. Berarti memang nggak pernah nyentuh ya, pas koas nggak pernah nyentuh ya, belum. Nggak, saya koas itu ikut sunatan massal. Tapi yang namanya koas tahu diri ya. Iya, bener dok. Tahu sendiri. Kita ngapain sih? Iya. Kita itu cuma megangkan apa namanya alat nyerahin alat itu udah seneng ya rasanya. Udah berasa dokter bedah kayak di film-film Korea itu. Kayak di drakor itu. Padahal cuma kalau nggak cuma moto-moto gitu. Iya, itu udah seneng banget ya. Lah, waktu itu aku belum tahu sunat itu apa gimana. Secara hitam di atas putih, secara skill lab OSC, jago aku. Jago ya, skill lab, penikin ya kan. Dok, jenengan lulus sudah tahu namanya frenulum belum? Belum. Aku juga nggak tahu. Aku tuh frenulum itu dulu tak sebutnya apa? Segitiga. Segitiga yang udah berdarah itu loh. Aku baru tahu itu namanya frenulum. Itu 2018 setelah masuk asdoki. Masuk asdoki baru tahu. Mulai agak sadar, cobalah anatomi diperbaiki. Gitu ya. Oh ini yang yang sering berdarah ini, yang kemarin kepotong ini namanya frenulum. Kayak gitu. Jadi ya Allah. Ternyata
orang itu tidak berkembang. Bukan karena dia bodoh. Iya. Tapi dia tidak mau update, atau dia satu nggak mau update, atau dia lebih kepada acuh gitu loh. Iya betul dok. Mungkin udah karena circle kebiasaan, jadi nggak mau update lagi. Dan ini ya teman-teman, untuk adik-adik, entah itu dokter, entah itu perawat, yang saat ini masih sekolah, mau geluti sirkumsisi, belajar yang bener. Jangan pacaran mulu ya. Disuruh dikit sama seniornya udah ngeluh. Habis uang pula kan. Iya, aku dijadikan budak itu. Aku disuruh-suruh. Itu untuk kebaikan Anda. Dan saya merasakan sekarang dok. Dulu ternyata disuruh-suruh itu supaya saya sekarang sebagus sekarang. Alhamdulillah. Ternyata ketika teman saya yang dulu di kuliah nggak pernah dikasih sama perawatnya, nggak pernah dikasih sama dokternya, skillnya nol sekarang. Skillnya nol. Fakta itu dok ya? Fakta. Dan banyak kan? Iya banyak. Di IGD kita disuruh nyontek lah, disuruh ini. Ternyata itu sekarang jadi jago. Ya, bener. Nah ini teman-teman. Jadi jawabannya 2017 profesional ya. Sebelumnya masih buta sirkumsisi. Oke. Sekarang pertanyaan kedua dok. Nah dokter kan ya memang awalnya memang dapat teknik yang memang tidak sesuai standar lah. Iya. Nah apa dok yang memotivasi diri dokter untuk mencemplung banget nih di dunia sirkumsisi ini? Nah sekarang kan kita tahu dokter Imam nih teman-teman, dia cuma bukan ibaratnya praktisi, tapi bisa disebut sebagai pengusaha ya dok ya. Nah bisa dok diceritain motivasinya. Jadi kalau ditanya profesi saya itu pengusaha, hobinya dari dokter. Dari dokter itu hobi yang dibayar mahal. Saya sederhana dok waktu itu mikirnya gini. Kita ketika waktu itu semester 6 di kedokteran UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, alma mater tercinta saya. Itu waktu itu ada namanya blok entrepreneur. Semester 6 ada dok memang. Ada. Nah sekarang udah enggak. Sekarang tuh entrepreneur tuh justru setiap bloknya ada. Oh malah ditambah. Nah dulu enggak, dia blok sendiri. Pilihannya mau herbal, ambil blok herbal atau blok entrepreneur. Lah saya ngambil entrepreneur. Ketika itu kita kan studi lapangan. Kita studi lapangan itu untuk entrepreneur, ada yang ke klinik, ada yang ke rumah sakit dan seterusnya. Waktu itu salah satu sesi yang membuat saya tersadar itu gini. Saya pengen banget punya rumah di pinggir jalan yang gede, yang bagus. Itu kalau di Jogja, waktu itu berarti semester 6 itu 2012. Harganya itu sekitar 1,2 miliar. Yang tak pinginin. Ya wajar. 2 lantai, 4 kamar, 3 kamar mandi, ada kolam renang kecil. Itu 1,2 miliar. Pinggir jalan raya di area kota Jogja. Nah, waktu kunjungan itu, gaji dokter tau nggak berapa? Waktu itu ya, rata-rata di puskesmas, klinik, dan sebagainya, itu cuma 3-5 juta. 3-5 juta? Itu udah sama JM loh dok. Udah sama JM. Udah sama jasa medis ya teman-teman ya. Itu 3-5 juta. 3-5 juta. Nah, itu tahun 2012. Ketika di tahun 2016, 4 tahun kemudian, saya internship, rata-rata gaji dokter di klinik itu 4-6 juta. Naiknya cuma sejuta. Naiknya cuma segitu ya? Iya. Jogja, Mak. Teman-teman mau berharap apa di Jogja? UMR kita itu sekarang 2023 itu 1,9. Jangan bandingin Tangerang, beda. Nah, saya pengen punya rumah 1,2 miliar. Sedangkan kalau gaji saya sebagai dokter cuma 5 juta, anggap aja 5 juta deh. Iya. Nah, belum biaya hidup kan? Biaya hidup, 1 orang istri, 2 orang anak, paling nggak 4 juta. Iya. Realistis toh? Nabung tinggal 1 juta. Kalau saya 1,2 miliar, 1.200 juta, 1,2 miliar. Bagi 1 juta, kapan 1.200 bulan. Ya. 1.200 bulan itu 100 tahun. Saya baru punya rumah itu 100 tahun cicilannya nanti ya. Kalau nyampe pula umur. Iya, anggap aja. Oh itu kan teorinya. Kan kita bisa praktek 2 tempat. Iya. Kan, kalau mau praktek 3 tempat kan nggak mungkin kan. Kan waktu 24 jam 2 kali udah. Anggap aja 2 tempat. Berarti kan paling nambahnya. Anggap aja deh. Karena praktek di 2 tempat, saya akhirnya bisa mengumpulkan setelah dipotong bla 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 4 juta deh. Bisa nabung per bulan 4 juta. 4 juta, 1.200 bagi 4. Masih 30. 30 tahun baru punya rumah. Itu udah jenggotnya udah putih, Dok. Itu baru rumah, belum mobil, belum kalau saya realistis akhirnya apa nih dari seorang profesi dokter yang kalau aku lulus cuannya gede tapi nggak menyalahi
etika, norma, dan jiwaku sebagai seorang dokter. Ternyata jawabannya satu, tindakan. Ya, betul. Waktu itu tindakan yang kepikiran apa? Bedah minor, kecantikan, infus-infus, sontek-sontek dan sebagainya. Sama berpikirnya. Nah, itu akhirnya 2017 bikin klinik ini. Setelah nyoba semuanya, mulai fisioterapi, injeksi, kok duitnya nggak banyak ya? Terus kemudian lipoma, ganglion, itu nggak banyak juga. Apa sih yang banyak dan orang itu merasa lumrah dengan itu? Dan terus menerus. Ternyata jawabannya ada dua sebenarnya. Partus, partus swasta itu lumayan. Nah, yang kedua adalah sunat. Partus, tempat saya nggak ada izinnya, nggak bisa gitu partus nih. Jadi akhirnya karena apa? Untuk partus kan harus ada ruang observasi, dan harus ada bidan yang standby. Saya nggak mau standby malam-malam, lebih ribet lagi. Akhirnya sunat. Nah, sunat, duit Pak. Iya, cuan ternyata. Apalagi kan ini klinik ini kita di klinik Aswaja ya. Klinik Aswaja dengan punya om saya, Bung Supit Suryono, itu salah satu operator sunat legend kalau di Jogja. Itu dulu satu musim 200-300 itu. Setelah Pak pegang, bulan ini berapa dok? Ini kan baru musim sunat nih. Ya 1000 sekian lah. Tadi teman-teman saya langsung diajak room tour sama dokter Imam ya. Ternyata wajar kalau dibilang 100 pasien per anak. Tadi dokter Imam cerita gini-gini dok alurnya. Masuk akal sih dok. Memang iya teman-teman, real itu ya. Jadi yang teman-teman yang masih nggak percaya ibaratnya boleh main sini langsung. Nanti dokter Imam kasih tahu gimana triknya ya. Luar biasa. Tapi standarnya berkurang. Iya, jadi kalau pakai standar yang modern saat ini nggak masuk. Nggak masuk ya. Ya, masuknya yang di premium. Karena kita mainnya cepet, satu anak cuma 3-7 menit. Udah ibaratnya udah apa sih? Habitnya kayak gitu ya dok? Iya, jadi kayak ibaratnya kayak pabrik lah. Iya. Injeksi semuanya, jajar, masuk potong jahit, keluar, masuk potong jahit, kayak pabrik kan. Jadi, nah gitu, itu semua itu ada plus minusnya teman-teman. Iya. Nah, jadi terjawab ya teman-teman. Jadi ya motivasi dokter Imam ya menggeluti itu ya nggak munafik kita dok ya ibaratnya. Pertama duit. Ya. Saya nggak akan munafik. Pertama kali kenapa kok ini paling visible untuk cari duit. Ya, dengan effort yang minimal, kemudian dengan effort yang minimal dengan hasil yang maksimal. Ya betul. Ya, tapi setelah menggeluti ini ternyata seru. Ya. Nikmat dok ya. Dan setelah kesini kita nggak cuma ngomongin duit. Iya betul dok. Maka ketika ada masal itu nggak ada duitnya Pak. Iya memang nggak ada dok. Tapi ternyata happy ya, seneng gitu. Anak ini ingatnya seumur hidup sama orang tuanya. Iya. Dulu yang nyunat siapa? Nah itu dokter Imam. Itu kenangan yang ini dok, paling ini. Itu saya tuh dapat pasien yang tak sunat 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Masih inget dok? Masih inget, dokter. Saya dulu yang disunat sama dokter nangis. Lupa ya. Ini siapa, gitu kan? Ini yang saya dulu yang disunat nangis dok. Gimana? Masih takut dokter enggak? Enggak, mantap pokoknya. Ya, ini kemarin temanku yang semua sunatnya sama dokter dok. Nah, itu senangnya sih tuh. Jadi nilai kebahagiaan tersendiri lah. Ya, terutama paling senang disunat itu adalah ketika mereka berterima kasih ketika udah sembuh. Ya, betul. Dokter, makasih dok. Sekarang itu bentuknya kira rasanya, adem banget, senang banget. Itu lebih nikmat daripada megang duitnya. Beneran ini teman-teman. Saya nggak tahu nih yang lain. Kalau saya tuh kenikmatan disunat itu adalah satu, pasca sunat kita pas prosesnya sampai selesai itu hasilnya sesuai dengan harapan kita. Dan setelah sembuh, anak itu bilang mantap dok, puas. Jadi wah itu rasanya nyes gitu. Ya. Walaupun duitnya juga iya sih. Oke dok, kita lanjut. Nah ini pertanyaan yang sama yang setiap saya tanyakan ke narasumber, ini pertanyaan buat motivasi teman-teman. Ya. Dok, pernah gagal nggak? Dan komplikasi apa yang bikin dokter bikin tidur nggak enak, makan nggak enak? Kalau ngomongin komplikasi nih atau kegagalan, mungkin kalau di Indonesia itu guru-guru yang sukses itu udah banyak banget ya kita ngomongin. Udah ada dokter Darsono, dokter Awang, dokter Yoyo, dokter Arif, dokter Asep, dokter Yuri, kemudian ya guru-guru kita yang nggak bisa kita sebut satu persatu. Banyak banget. Tapi di antara semua itu kalau banyak-banyakan gagalnya, saya masih pede ya. Saya itu memulai dengan banyak kegagalan karena saya belajarnya itu tidak dengan benar. Iya. Dan dokter juga mungkin bisa dikatakan salah satu dokter umum ya mungkin ya hitung-hitungan pasiennya mungkin jumlah paling banyak dokter Imam. Ya.
Kan. Saya orang nekat. Saya jujur nekat banget orangnya. Ya, jadi bodo amat, yang penting potong dulu. Akhirnya apa? Injeksi loh. Saya bisa injeksi itu baru setelah pasien ke 1000. Berarti selama ini terabas taman aja dong? Dulu enggak, 1000 pertama ada yang tak injeksi Glenn. Pernah injeksi Glenn penis? Glenn itu tak injeksi karena nggak tahu. Karena anak masih merasa sakit terus toh. Iya. Sakit terus toh. Injeksi aja. Belum pernah kan? Aku pernah itu injeksi Glenn. Gak cuma frenulum yang diinjeksi Glenn, itu berdarah nggak berhenti. Nah, iyalah dok pasti. Terus apa namanya hematom, bleeding, bla bla bla, banyak banget. Tapi yang benar-benar nggak bisa tidur, Ini pertama kali dulu adalah kebanyakan motong. Jadi kebanyakan motong itu nggak skin loss atau gimana? Skin loss sama mucosa loss. Jadi ketika goilotan gini, itu miring gini. Waduh. Jadi setengahnya gondrong, setengahnya habis. Dokter apain? Langsung aproksimasi aja? Enggak, waktu tak jahit. Tak jahit, terus sininya dia lega itu. Ini tak rawat terbuka, akhirnya dia jadi jaringan sikatrik. Itu 3 minggu nggak bisa tidur. Karena takutnya nanti infeksi gimana ya? Kalau aku ditutup gimana ya? Itu pertama kali. Yang lebih parah dari itu ada. Apa dong? Teman-teman dengar tuh apa tuh? Ya, motong Glenn. Jadi, astagfirullah. 4 kali motong Glenn. Yang 3 itu cuma kena coronanya dikit-dikit lah itu. Nah, yang 1 itu 1/5 dari Glenn. Itu tak jahit, tak pasang kateter, setiap hari tak tengok itu dalam hati, ya Allah. Nanti kalau dituntut gimana? Nanti kalau anakku ada aku gimana? Nanti kalau aku di penjara gimana? Parnonya minta. Udah, pusingnya minta ampun. Itu setiap hari itu aku searching gimana caranya untuk mempercepat. Tak bawain madu, tak bawain kapsul ikan kuto. Setiap hari tak tanyain kabarnya. Alhamdulillah ya teman-teman. Karena kita menunjukkan effort, kita juga doanya kenceng. Ya kemudian sama Allah dimudahkan. Nyatu alhamdulillah. Alhamdulillah nyatu. Itu 3 minggu. 3 minggu itu tak lepas kateter itu 14 hari itu baru lepas kateter. Tiap hari rumah pasien tuh dok ya? Tiap hari. Karena takut gitu loh. Pasti dok itu takut, ketakutan kita banget lah sebagai 1/5 itu kan kena ujungnya tuh kayak kotor itu kan. Waduh, ngeri dok. Aduh. Gak kebayang dok. Nah, itu salah satu yang gagal. Kalau cuman yang simpel-simpel banyak, redundan nutup itu kalian berapa? Sekali, 2 kali, 11 kali, 10 kali, saya 100 kali yang nutup itu. Karena dulu taunya kalau kita tambahin mukosa sama kulit nanti titiknya panjang. Panjang enggak, nutup iya. Iya, banyak yang kejadian-kejadian yang mungkin sebagai teman-teman bahkan kepikiran aja enggak. Kepikiran komplikasinya aja enggak, di saya ada. Ya. Nah, yang paling baru kemarin, baru sekitar 5-6 bulan yang lalu, saya motong sepertiga penis. Garunya nih, batangnya. Ya. Sompel dong ya? Iya, tapi akhirnya kita perbaiki dengan baik, sudah beres. Nah, yang artinya apa gitu? Itu ketika saya motong itu, jam terbang saya sudah lebih dari 7.000 pasien. 7.000 pasien, workshop yang saya ikuti sudah lebih dari 120 workshop. Dan itu sudah pada level trainer. Iya, udah trainer loh. Itulah kenapa saya selalu menyampaikan, jangan seperti saya. Ya, kita harus tetap low profile, safety prosedur. Ya, gagal sekali dok. Gagal, kita redundan, bleeding, hematom sekali, itu hal yang biasa. Biasa itu dok. 2 kali, itu yang biasa. Itu masih dimaafkan, hilap. 2 kali hilap ya. 3 kali, itu namanya kebiasaan. 4 kali, pekok. Tolol itu 4 kali. Dan saya itu tolol banget. Jadi awal-awal karir itu tolol banget. Karena nggak belajar. Itu. Nah, dari situlah saya sadar, terutama akhirnya kita bikin namanya safety prosedur. Buat apa kita cepet-cepetan? Iya benar. Buat apa kita update ya aku cepet sekali potong bla bla bla, buat apa? Kalau nggak safety. Yang paling utama adalah safety. Aman bagi operator, aman bagi pasien. Gitu ya teman-teman ya. Jangan ikutin jejaknya dokter Imam yang jaga jelek-jeleknya itu. Tuh teman-teman ya, berarti yang baru mulai ini harus belajar dari dokter Imam. Belajar yang benar ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Nah, siapa orang yang paling berjasa dalam dokter untuk pengembangan ilmu dunia sebelum sisi? Aku kalau ngomongin jasa beliau itu kadang suka
suka terharu gitu ya. Ya, pasti. Jadi 2017 memulai karir itu saya setahun itu udah 1.000 anak. Ya. 2008 itu udah 2.000 anak dengan masal dan sebagainya. Tapi waktu itu saya mikir tahun 2018 ke bawah itu kan nyari pelatihan sunat itu kan ya, belum susahnya minta ampun. Nggak kayak sekarang ya berjamur di mana-mana. Tiap minggu aja ada. Nah, waktu itu aku berpikir, emang nggak ada sih pelatihan sunat? Ada tapi jarang-jarang. Jarang-jarang sekali. Nah, akhirnya emang nggak ada asosiasinya. Kayak dokter aja ada ikatan dokternya. Ya. Masa sunat atau seminatan itu nggak ada sih? Nggak ada. Ketemulah itu Asdoki. Saya searching lah di Instagram, ketemu Asdoki. Asdoki itu saya DM. Ternyata yang baris dokter Darsono. Itu pertama kali. Ya. Sama dokter Darsono suruh daftar lewat dokter Wawan waktu itu. Wawan. Saya masuk 2018. Nah, itulah pertama kali saya dibukakan pintu keilmuan. Saya merasa masuk ke Asdoki itu udah kayak paling gagah gitu loh. 2.000 anak. Siapa sih nih yang lulusan baru per tahun bisa 1.000 anak? Siapa ini? Udah kayak semacam gitu ya. Udah kayak paling gagah gitu. Ternyata kata dalam tempurung kayak dokter Darsono itu udah puluhan ribu. Dia tapi slow diem gitu. Dan ternyata ilmu saya itu nggak ada apa-apanya. Pembandingan hasilnya, pembandingan usahanya, usaha saya nggak ada apa-apanya. Dari situ saya dibukakan pintu keilmuan. Ikut pelatihan. Nah, jadi salah satu guru, saya punya guru banyak ya teman-teman ya. Jadi ilmunya Dokter Imam itu bukan karena Dokter Imam sendiri, itu berkat guru-gurunya Dokter Imam yang banyak sekali. Dokter Asep, ada Dokter Yuri, ada Dokter Darsono, Dokter Awang, Dokter Yoyo, Dokter Arif, Dokter Fadli, Dokter Purson, Dokter Aprilio itu banyak memberikan warna dalam style sirkumsisinya Dokter Imam. Tapi di antara semua guru-guru itu yang paling benar-benar saya hormati, yang kalau beliau ngomong A, saya ikuti A, ngomong B, saya ikuti B, Dokter Darsono. Kalau Dokter Darsono udah bilang, Dokter Imam masuk ini ya, saya masuk. Dokter Imam jangan ini, saya jangan. Dokter Imam gini, ya. Beliau salah satu yang ketika awal-awal mau berkarir profesional, mau hijrah dari orang bodoh menjadi pembelajar itu banyak tak konsuli. Dan beliau 24 jam itu open. Ya itu spesialnya Dokter Darsono. Iya, dan beliau tidak bagus, saya senangnya apa? Tidak menyalahkan. Ya, memotivasi kata-kata itu. Walaupun dia tahu kita, apaan ya? Iya, walaupun mungkin kalau saya dalam posisi Dokter Darsono akan ngomong, ini Imam tolol banget sih nih. Kayak gini kok dikerjain, kayak gini kok hasilnya gini. Tapi enggak pernah ngomong kayak gitu. Enggak apa-apa, Dok, itu biasa. Dokter cukup giniin gini. Itu yang bikin kita motivasi. Itulah kenapa sekarang Dokter Imam dikonsuli siapapun pasti dibales. Dan tanpa harus bayar, enggak, konsul aja, pasti dibales. Kalau penting telepon mesti diangkat, ya, dan nggak pernah disalahin. Wah, kamu kok goblok banget sih? Nggak pernah. Jadi, ini gini, besok lagi jangan gini, harus gini. Karena guru saya pun ngajarin seperti itu. Jadi, yang paling ini Dokter Darsono, 3 detik ini. Oke, the best lah beliau ini. Ini pertanyaan juga cukup menarik, Dok. Nah, kemarin kan dokter ke Malaysia ya, ada Dokter Davi, Dokter Arpi, Dokter Rangga, ya kan? Nah, dari sudut pandang dokter pada saat konferensi itu kemarin, apa Dok yang membedakan kita sama praktisi? Ya, kemarin kan Malaysia International Circumcision Conference, MICC. MICC 2022 yang dilakukan di 2023. Ya, di awal tahun itu. Nah, di MICC ini kemarin banyak sekali metode update metode yang bagus kayak burit. Jadi saya sekarang kayak burit, konselit penis atau apa diagnosa saya mengikuti standar internasional yang disampaikan di International Conference itu. Nah, yang menjadi seru apa sih perkembangan dunia sirkumsisi, perbedaannya Indonesia, Malaysia, Myanmar, kemudian Brunei, Filipina nggak kemarin? Nggak ada ya? 5 negara kemarin. Betul, 5 negara ya? Ya, 5 negara. Nah, itu apa sih bedanya? Ternyata Dok, Indonesia secara perkembangan teknologi, device, inovasi dan metode paling besar Dok. Paling besar? Ya, wajar ya. Tapi, ada tapinya juga. Mereka basicnya kuat-kuat. Contoh, Malaysia. Malaysia itu sekian, mungkin 60-70% itu konvensional. Daur sumslit. Tapi Dok, hasilnya itu rapi ya? Kayak pakai stapler. Rapi banget. Serius nih, aku nggak gede-gedein. Selain itu mereka pakai
pakai counter dok, thermocounter, pakai flash counter mereka itu. Jadi perawat dokternya sana itu ngimpor counter dari Indonesia. Jadi mereka pakai counter, bulletin counter itu, tapi masih pakai metode lama. Sekali potong, habis itu baru aproximasi gitu. Iya, yang masih panjang-panjang itu. Yang ketiganya mereka pakai ring, Soleh ring, Ismail clamp juga, Ismail clamp, smart clamp. Karena emang smart clamp bikinan sana. Iya, smart clamp memang dari Malaysia. Itu Malaysia. Nah, ada yang lebih menarik lagi, Myanmar. Myanmar itu, teman-teman ini, Myanmar itu sudah menggunakan lem sejak 3 tahun lebih yang lalu. Sudah, pokoknya sekian tahun yang lalu itu Myanmar udah pakai lem. Tapi mereka konven di lem. Oh iya. Dan mereka yang ngerjain urologis, nggak dokter umumnya. Rata-rata urologis. Ya ini seru. Kalau banyak hal-hal yang menarik, mulai dari organisasinya mereka. Mereka tuh nggak ada organisasi kayak Kita Nusantara, kayak Asdoki itu, kayak nggak ada mereka. Baru tahun kemarin itu Madok itu ada. Karena mereka melihat di Indonesia Asdoki berkembang, mereka bikinlah Madok itu. Menariknya lagi, sunat di sana di luar negeri itu cuma 300 sampai 600 ribu. 300 sampai 600 ribu. Iya, makanya mereka tidak melirik gitu loh. Oh, berarti ibarat mereka sekedar buat ilmiah aja ya dok ya? Makanya mereka bingung dan takjub ketika di Indonesia kok banyak rumah sunat yang bisa menjual sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta bahkan. Itu mereka wow gitu. Maka ketika waktu itu Dr. Sasono presentasi, bisa ya kayak gitu, itulah katanya. Mungkin bisa jadi itu tadi kan kiblat juga buat mereka jalan di sana. Gila. Wah, luar biasa. Seru itu di Malaysia kemarin. Sayang juga saya nggak ikut kemarin. Kemarin mau ikut cuman tabrakan sama event. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Boleh. Yang ngedown tadi udah. Nah ini dok, gimana dok? Dokter mau bagi waktu nih dok. Saya aja ngikut dokter seharian aja tadi. Saya udah ngap-ngapan temen-temennya. Pagi di sini, siang di sini ya kan. Gimana dok cari dok? Bagi waktunya dok. Coba dok, sharing buat teman-teman yang baru. Jadi pertama kali itu kita harus setting goal dulu teman-teman. Jadi kalau di dalam hidup itu setting goal dulu. Goal kita mau ngapain sih? Nah, kita pesen Gojek. Kalau Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits for Happy Effective People itu ngomong, begin with the end in the mind. Jadi kita tuh tujuannya goalnya mau ngapain dulu. Kalau goalnya udah clear, goalnya udah jelas, baru kita mikirin untuk mencapai goal itu caranya gimana. Nah, saya itu pertama kali fokusnya harus clear dulu mau ngapain. Karena saya udah nikah, saya buat komitmen sama istri. Saya panggilnya istri saya kan udah. Kamu hanya boleh bisa pilih 2 di antara 3 ini. Waktu, energi untuk diri sendiri, keluarga, atau uang. Kalau kamu berharap aku selalu ada di rumah, untuk waktuku banyak longgarnya, bisa main-main sama keluarga, maka yang ketiganya nggak punya. Pasti pengaruh dok. Kalau kamu berharap keluarga juga sempet, duit juga ada, maka aku mungkin akan sering waktu untuk diri sendiriku akan banyak hilang. Mungkin sering pilek, batuk gitu. Karena over kan akhirnya. Iya pasti. Kalau kamu berharapnya adalah aku sehat terus, aku longgar, santai, uangnya banyak, keluarga nanti masih banyak korban. Akhirnya kita mutusin bahwa di awal-awal ini adalah saya fokusnya adalah di uang sama keluarga. Iya. Sampai kapan ya? Paling nggak 3-5 tahun bangun karir lah. Nah, habis itu, maka setelah itu hal apapun prioritasnya adalah yang berkaitan sama uang dan keluarga dulu. Diri sendiri itu bisa ditunda nanti. Dulu itu saya orang nyantai loh. Saya bisa masih game main Mobile Legends, Free Fire. 3 tahun yang lalu masih gitu. Itu racun memang dok. Masih bisa ke warnet, kita main main game online, masih bisa baca novel, nonton drakor berseri-seri hingga berminggu-minggu. Doain juga drakor. Terus sempat nonton juga, seru juga itu. Ya nonton Game of Thrones itu kan, wah. Tapi setelah 3 tahun terakhir ini saya udah nggak sempat lagi, karena pilihan hidupnya seperti itu. Nah, ketika dalam pilihan hidup seperti itu, saya pakai namanya Matrix Eisenhower. Eisenhower Matrix itu ya, teman-teman bisa seperti ini. Matrix Eisenhower tulisannya. Jadi ada namanya penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Ada 4 metrik ini. Penting mendesak ini namanya emergency. Artinya ini harus do it now.
Karena kalau enggak, ini bisa mempengaruhi karir, hidup, dan seterusnya. Gawat darurat. Ya. Itu penting dan mendesak. Saya membagi waktunya, yang penting mendesak harus tak kerjain hari ini. Ya, betul. Yang kedua, namanya penting tapi tidak mendesak. Penting, namanya tapi tidak mendesak. Ya, namanya urgensi. Ini gawat tapi nggak darurat. Ini masih bisa ditunda. Maka ini tak schedule di jadwalkan. Ya. Mau tak kerjain kapan? Yang ketiga, namanya tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Tapi mendesak harus sekarang. Ya, ini tak delegasikan. Ya. Contoh nih, token listrik rumah habis. Penting nggak penting? Nggak penting-penting banget sebenarnya. Tapi kalau nggak dibeli, Jadi nanti rumah mati listrik atau klinik mati listrik ya. Maka kita beli. Apakah kita harus yang beli? Tidak. Delegasikan. Ya, itu namanya need, kebutuhan. Tidak penting mendesak itu namanya kebutuhan. Yang keempat adalah tidak penting tidak mendesak. Namanya adalah want, keinginan. Nah, yang bagian keinginan ini teman-teman, bagian keinginan ini kita eliminasi. Jadi saya bagi waktunya gitu. Prioritas dalam hari ini apa saja? Ketika saya ngerjain A, saya akan fokus di A. Kata kuncinya cuma dua, fokus dan komitmen. Fokus dan komitmen, dok. Kalau ngerjain B, kalau saya di klinik sini, saya nggak mikirin klinik yang lainnya. Kalau saya di Asdoki, saya nggak mikirin Cita Nusantara. Kalau saya di Hutan Nusantara, saya nggak mikirin Asdoki. Ya, biasa. Jadi kita harus jiwanya itu berada di tempat itu saat itu. Fokus ya. Ya fokus dan komitmen. Nah, bagi waktunya kayak gitu. Terus gimana dok untuk reminding dan sebagainya? Saya tuh punya ini dok, kayak time schedule itu. Iya. Jam segini sampai jam segini ngapain? Jam segini sampai segini kayak gitu. Kalau nggak gitu nggak bisa dok. Saya lupa. Ya, asli dok. Ya, di kayak gituin aja kadang-kadang masih meleset. Dijadwalin aja. Sekarang saya kayak gitu mainnya. Kalau teman-teman yang pakai iPhone kan enak ya, di iPhone bisa. Iya. Tapi saya nggak pakai iPhone. Ya, saya pakai Mac. Jadi di Mac saya ada. Tak konekin sama apa namanya? Sama email, sama Google Calendar. Oke. Gitu dok. Pertanyaan lagi dok. Dokter sekarang fokus di berapa tempat? Kan bagi waktunya udah dokter ceritain. Tapi kalau yang dokter fokusin berapa tempat dok? Untuk sunat. Untuk sunat. Sunat itu saya ada 5. Yang benar-benar tak fokusin ya. Itu ada 4 tempat. Yang pertama, kalau sunatnya nyunat saya di 5 tempat. Cuman SIP-nya kan 3 dok. Pinjam SIP, terus delegasi wewenang, udah selesai. Iya bisa gitu. Tempat pertama di mana dok? Tempat cuma sini. Oh ya, klinik Aswaja ya. Formatnya klinik Pratama Rawat Jalan. Teman-teman kalau yang mau magang ya dok ya? Boleh ya, musim sunat magang. Tapi jangan KU tengah jalan ya dok ya? Iya, ada kemarin. Dia baru kan dok aku pengen ikut dokter seharian. Oke. Dia dapat 4 pasien itu udah, dok aku menyerah dok. Besok lagi dok. Baru 4 pasien. Jadi saya kalau musim sunat mulai start setengah 6 pagi, selesai nanti jam 1 malam. Ya kan dokter kan sering posting-posting kita bilang, ya Allah dokter Imam ngapain lagi jam segini orang istirahat gitu loh. Ya, tapi karena udah tahu ritmenya, insya Allah nggak capek. Jadi salah satu kuncinya gini kalau pas musim sunat, teman-teman ergonomical position itu menentukan. Penting banget ya dok ya. Jangan sampai duduk gini atau itu yang pertama. Yang kedua, waktunya istirahat. Ya. Terutama waktu sholat. Jam sholat itu jam 12, break. Sholat, makan, istirahat bentar. Merem 15-30 menit, udah kecas lagi kok. Pasti ya. Iya. Nggak perlu tidur siang itu udah nggak perlu. Ya. Dan kalau pas musim sunat, saya minumnya banyak. Minimal 3 liter. Jadi cairan tetap aman ya dok ya? Dan saya nggak pernah telat makan ketika musim sunat. Karena pengalaman rata-rata komplikasi yang muncul selama sunat. Iya. Apa salah motong lah, ketusuk apa, gara-gara nggak fokus. Dan diawali dengan lupa makan. Asli ada ngeblank ya? Itu beneran, saya sering ngalami. Saya nggak tahu nih dokter Apelio pernah ngalami belum? Sama. Sebisa mungkin kita ngisi tenaga dulu lah. Walaupun saya, hari biasa saya tuh nggak pernah sarapan. Jarang sarapan. Tapi nih musim sunat, harus sarapan. Karena energinya kekuras di situ. Jadi, 1 di sini klinik Aswaja, 2 di klinik Adira, klinik Adira, 3 di Sunat Pro ya. Sunat Pro. Yang klinik itu formatnya klinik cuma sini sama Adira, itu klinik semua. Yang Sunat Pro itu SIP, praktek dokter. Kemudian yang satu lagi di Dharma Raja. Dharma Raja itu berapa waktunya berapa lama dok kalau dari rumah dokter?
15 menit lah dari sini. Oh, kalau yang paling jauh mana dok? Sunat Pro nih dari sini. Sunat Pro ya? Sunat Pro itu hampir sejam dari sini. Oh sejam? Sejam. Bantul oh tadi iya, loh, beda arah ya, ketemunya iya. di Jogja baru ke situ ya? Iya. Oh iya. Jadi saya bagi waktunya gini, jam 5:30 pagi sampai jam 8 itu di Dharma Raja. Biasanya jam 8 atau jam 9 sampai jam 11 itu di Adira. Jam 11 nanti sampai jam 3 atau jam 4 sore Sunat Pro. Jam 4 sampai nanti biasanya jam 7 malam itu di sini Lirik Asbaja. Kemudian jam 7 sampai pokoknya sehabisnya pasien itu di Dharma Raja lagi. Nah, dan ini beda-beda segmennya dok. Kalau Dharma Raja itu segmennya malah bawah. Jadi mainnya cepet. Jadi pokoknya satu pasien itu anggaran waktunya 15 menit. Dari awal sampai akhir sudah termasuk foto loh. Kalau nanti di Adira itu 30 menit. Sini Asbaja itu 30 menit. Kalau Sunat Pro itu anggaran waktu per anak itu 45 menit. Ya. Karena kan entertain, beda kelas. Ya harga 1 juta sama 3 juta beda dong dok. Ya teman-teman. Jadi branding nanti di guru saya, Dokter Jaka, jagonya ya, Kudu punya. Itu jos pokoknya. Jangan ragu teman-teman. Iya. Daftar ke Kudu. Iya. Jangan lupa nanti bilang Dokter Jaka untuk endorse-nya ya. Siap. Oke dok, ini mungkin pertanyaan penutup ya dok. Oke, siap. Penutup. Nah ini dok, menarik dok pertanyaannya. Untuk Jogja ini ada nggak dok memang bulan-bulan tertentu yang memang musim sunat ya liburan kan dok. Tapi di luar musim itu gimana dok? Memang apakah masih kental untuk larangan-larangan sunat di bulan-bulan tertentu? Oh, mitos gitu ya. Mitosnya dok. Mitos dan adat ya. Ini kan memang di asli Jawa gitu. Iya. Jadi ini teman-teman yang Jogja sama Jateng pasti tahu ini. Jadi ada yang pertama ada banyak mitos adat yang ada di Jogja Jateng. Jogja Jawa Tengah khususnya. Yang pertama adalah namanya bulan Suro. Sekarang ini, ya, walaupun ya kemarin yang sunat ya di tempatku banyak juga, tapi secara umum kalau orang-orang yang masih percaya bulan Suro itu bulan sial. Kalau untuk melakukan hajatan apapun ya, maka di bulan Suro itu jarang ada nikah. Biasanya nggak ada nikah, nggak ada orang acara-acara gede itu nggak ada. Sunat itu jarang banget kecuali penyulit atau mungkin fimosis, ISK gitu-gitu. Kalau nggak ada. Jadi itu. Yang kedua, di Jogja ini yang kita mulai geser pelan-pelan, sunat itu harus gede, harus minimal SD. Harus SD. Karena mitosnya, ya, itu adalah nanti kalau anak itu kecil disunat kuning itu apa? Dia nggak bisa gedenya lama, dia nggak gede-gede. Itu mitos ya teman-teman ya. Kalau mungkin Anda orang awam yang menonton itu, nggak ada kayak gitu, nggak ada ya. Jadi secara ilmiah pun nggak ada. Jadi apapun itu semakin kecil justru semakin baik ya. Minimalisir terjadinya trauma psikologis, secara kebersihan lebih baik, dan itu jurnal membuktikan banyak. Nah itu salah satu mitos yang mulai kita geser. Yang ketiga, di sini itu kalau mau sunat ada hitungannya. Ya, weton. Jadi bagusnya adalah hari ini, tanggal ini gini-gini. Wetonnya apa dulu lahirnya gitu. Dan kalau udah wetonnya itu ya harus itu. Padahal kita secara Islam, kita secara ini adat ya, kita nggak bisa nyalahin ini. Tapi kalau kita ngomong secara universal ya, kita harus ngomong bahwa semua hari itu baik. Semua hari itu baik. Nah, ada banyak sekali dok yang keunikan adat masyarakat itu. Tapi beberapa diantaranya itu. Itu yang paling sering. Ya, nanti ada puasa dulu sebelum sunat, nanti ada namanya walimatul khitan, nah gitu nanti ada macam-macam. Ada yang nanti sholawat bernanji, jadi pas sunat itu disolawatin, ya gitu itu ada, seru itu. Ya kalau di Sunda sih juga ada apa sih marhaban kalau di situ. Ya. Jadi pas motong dia dok marhaban biasa gitu. Iya. Sholawat bernanji itu macam-macam. Nah, ini uniknya sunat ini yang nggak cuma masalah medis saja. Ini kultural juga. Iya, betul. Ya, kultural. Di Jogja ini sunat itu nggak mengenal Islam non Islam. Iya. Karena kalau sunat itu udah lebih budaya. Lebih ke budaya. Bahkan non Muslim pun banyak yang sunat. Nggak cuma masalah kesehatan udah pasti sekarang ya. Tapi bahkan non Muslim pun banyak yang sunat. Karena budayanya orang Jawa harus sunat. Budayanya kayak gitu dong.
Usia berapapun ya kan? Usia berapapun. Tapi rata-rata SD ya dok ya? Rata-rata SD. Kalau yang non-NIS rata-rata nanti di kelas 6 sama SMP. Biasanya di itu kelas-kelas itu. Oke, sepertinya itu saja dok. Pertanyaan juga sudah habis, mungkin sudah malam teman-teman. Mungkin dokter Imam, habis ini langsung istirahat mungkin dok pulang. Oh ini meeting saya lupa ya. Ada meeting teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang WA-nya belum dibalas, sabar ya. Saya ada pengarahan untuk besok sunatan massal di Makassar itu. Oh iya, Iya. dokter Imam ini juga jadi apa? Yang megang bakso sunatan massal berapa kota dok? Leader teknikal untuk kita kemarin totalnya sih 24 kota. Cuman kemarin yang dealing akhirnya di 12 atau 14 kota ya. Dengan target hampir 2.500 anak. Ya, tahun kemarin kan 12, berarti 2 kali lipat. Iya. Oke, seperti itu aja dokter Imam. Terima kasih banyak untuk waktunya. Siap. Saya tunggu di Tangerang ya dok. Oke, nanti siap. Main, ya. Ini saya betul-betul dijamu teman-teman. Dokter Imam dikasih tahu tempat makan yang enak. Luar biasa. Sekali lagi makasih ya dokter ya. Oke, mantap. Siap. Oke. Nanti teman-teman untuk video room tour Sunat Pro udah kita publish bareng. Jadi kita buat 2 sesi ya. Oke. Ini spesial Jogja istimewa. Nanti ini juga di room tour juga boleh kalau mau di room tour. Nanti sekali lewat. Oke, siap. Oke, kita aja dok ya. Saya pamit dok. Besok mau langsung berangkat ke Purworejo. Insya Allah ketemu dokter Happy nanti. Siap. Oke, kita sehat dulu dok. Teman-teman After Kita Education. Dadah. Dadah. Pokoknya teman-teman ya jangan lupa ya belajar. Jangan sama dokter Imam. Banyak salahnya ya. Ya nikmati prosesnya. Insya Allah. Matang jadi. Iya. Tapi jangan ngulangi bagian jeleknya ya. Ya. Pokoknya sukses selalu, berkah, barokah, melimah buat teman-teman sirkus musisi se-Indonesia. Bye-bye! Oke, baik teman-teman. Sekarang kita mau room tour Sunat Pro ya di Jogja. Nah, kalau ini ruang resepsionis ya dok? Ya, resepsionis. Ya. Untuk admin ada berapa dok? Sementara masih 1 kita. Sementara masih ini 1. Sunat Pro ini baru banget ya. Kita masih trial management. Jadi kita masih diolah-olah. Ini rencana mau nambah 2 orang lagi. 2 orang lagi untuk 1 untuk perawatnya, yang 1 untuk manajernya. Jadi nanti admin, manajer sama perawat. Ya. Jadi kita simple loh, nggak terlalu rame banget ya. Ini gimmick lah udah pada. Ini penariknya ini dok. Gimmick. Ayo kesini yuk. Untuk ruang tunggu ini dok. Oh ini ya. Gimmick ini biasalah, ada kayak gini-ginian. Gimmick. Kemudian ini playground. Biasanya ada mainan anak-anak sini. Oh, biasa lagi disimpan. Tadi barusan dibersihkan. Ada seluncuran, ada kuda-kudaan, ada. Itu kudanya. Ada kuda-kudaan. Ini sofa ya dok ya? Kayak biasa. Sofa dari sana coba. Yang ini area tunggu sama area foto. Jadi sebelah sini. Oh, foto di 2. Ya, jadi ketika nunggu, mereka kita foto-foto dulu dok sambil nunggu. Karena di kita sistemnya sebelum sunat kita salapnya di sini. Kita salap bius dulu sekitar 30 menit. Ya, kadang-kadang cuma formalitas juga sih, 10 menit itu. Ya. Salap pakai apa dok? Topsi? Enggak pakai topsi saya. Oh, yang merek Korea itu, yang kuning. JKIN yang 79% ya. Oh, ini yang bikin menarik nih teman-teman. Ini deket-deket mas. Ya ini beberapa diantaranya lah. Ini penting ini dok, yang penting. Jadi memperkuat keyakinan orang tua juga. Wah ini Jonathan bukan sembarangan ini. Jadi ini KKI, ini instrukturnya ACC, ini ID, ini trainernya Teknoklem, ini ID juga, yang itu master Neo NLP. Kalau dipajang semua nggak muat. Nah, ini yang penting-penting aja. Ini aja mau tak ganti beberapa. Sekarang ada beberapa sertifikat baru yang kayak dari MSCC itu mau tak ganti. Sekarang kita ke ruang sunat dok. Nah ini yang paling temen kepoin nih pasti. Mantap. Sana ruang sunat tapi belum selesai, jadi nggak usah di video. Oke teman-teman, nah kita langsung ke bed sunat dok. Nah karena ini menjadi penentu. Untuk tinggi berapa dok bed? Saya ini tinggi standarnya adalah pusher saya. Jadi pusher operator. Jadi standar paling ideal tuh bukan tingginya berapa, tapi operatornya pushernya di mana? Pusher di mana gitu ya? Nah ini pusher saya pas ini.
Jadi nyaman ya dok? Iya, jadi ketika ini berdiri pun gini, ini nggak akan pegel. Nah, standar ergonomis kan kaki dibuka, perut nempel gini. Iya. Ya kekurangannya ini terlalu lebar aja sebenarnya. Iya, terlalu lebar. Cuman elegan sih dok, sama kayak yang dokter Jaka juga tempat tidurnya hampir selebar gini. Iya, harusnya ini dikurangi sekitar 10 cm. Idealnya ya? Ya, kalau berkurang 10 cm udah pas banget ini. Masalahnya apa? Ini kalau ada strain, nah. Iya, strap kakinya nggak nyampe. Ya, nggak nyampe. strainnya ini kalau dia masih bisa gerak. kalau dia ini kegedean gini, pas di strap gini dia gerak. Akhirnya kita pakai 2 strain. Ya ini, biasanya gini kalau strain. Nah ini kan diginiin. Oh iya. Dia masih bisa gerak gini ya. Oh iya. Cuman kalau lebih pendek, lebih ini ya. Kalau lebar 90, kalau standar bed pas bed periksa kan 90 ya. Lebarnya 90. Ya itu kan lebih ini. Maksudnya dia lebih ngikat lah. Iya. Nah, akhirnya ini lagi mau tak pikirin lagi bisa nggak nanti strapnya ini kayak safety belt itu dok. Jadi tertanam di sini nanti tinggal ceklik, tarik, ceklik, tarik gitu. Dok. Untuk sepil harga dok, teman-teman siapa tahu mau buat juga. Berapa dok? Ini saya dapat mahal, jujur aja. Berapa dok? Berapa? Ini 10 juta ya. 10 juta teman-teman. 10 juta, 10 apa 15 ya? Ini lupa aku, sekitar 10 juta atau 15 juta. Untuk biasa dok, teman-teman pengen tahu. Oh, ini alat-alatnya nggak dari semua. Jadi kalau di kita, alat nggak boleh terlihat. Oh, betul. Jadi ketika masuk, nggak boleh ada alat terlihat satupun. Termasuk BIOS, ESU, dan sebagainya. Maka yuk ke sini. Biasanya ESU masuk di sana, kemudian kabelnya di sini. Nah, ini menarik nih. Kabelnya di sini. Jadi ketika ngambil tinggal gini aja. Nah, obat BIOS di sini. Obat BIOS duk di sini. Oh, sama sekali. Terus ini pokoknya semua peralatan di sini, operator di sini. Nah, samping sini, ini juga penuh. Ini penutup kepala, full box ya dok ya bawahnya. Nah, ini penutup kepala nih. Ini diambil untuk nutup ini. Ini penutup kepala ini. Oh, penutup kepala. Penutup kepala. Coba. Dok. Sekalian. Jadi dia nempel gini. Oh, tak kirain buat ikatannya itu. Iya, ini gini. Oh, mantap. Belah sana. Wih. Oh iya. Ya, nanti ininya sendiri. Penutup kepala, terus asisten di sini kan. Nah, ini untuk peralatan asisten di samping sini. Tapi dokter kalau kerja selama ini lebih nyaman berdiri apa duduk, dok? Saya sebenarnya operator duduk sebenarnya. Duduk ya, tapi untuk di sini karena ini segmen yang premium, saya harus berdiri karena kelihatan profesional. Iya juga ya, kayak di Oka lah ya. Iya. Ini untuk ngumpetin si strap. Jadi biar terlihat. Iya, biar terlihat nggak ada apa-apa gitu. Jadi ini penuh rongga dok. Nah, ini tempat mainan. Biasa ya. Ya tempat mainan lah ya, mainan. Ya plakat-plakatnya dokter Imam. Ya ini WC, toilet. Ya udah tinggal toilet. Buat apa? Nah, sini ruang konsultasi dokter. Jadi kalau ada konsultasi kita ke sini dulu. Nah ini yang belum kepasang nih, TV. Oh iya. Kita ada TV 42 in. Belum kepasang teman-teman, masih ini. Masih ada beli online ini kayaknya. Iya. Ini nanti mau pasang sini dok. Gimana rencananya? PS apa tontonan YouTube? Rencana Nintendo. Oh iya, Nintendo yang ini ya. Nintendo kan ada yang wujudnya kayak setir, ada apa itu. Jadi gini ke bawah, nanti TV-nya 42 ada ke sana. Nah, ini lagi pesen bracketnya, nanti dipasang gitu. Jadi apa namanya TV-nya 42 ada ke sana. Gitu. Rencananya gitu sih, yang saat ini kita kembangin. Wah. Tuh terus kalau sunat biasanya saya pastinya sini gini diri ya. Ya. Tapi asisten masih aman lah ya, nggak jauh-jauh banget. Enggak. Karena kan ini panjang ya, jadi alat di atas pun aman. Iya aman. Dan ketika ketutup aman. Jadi kalau saya nyot gini, anaknya tak suruh ini kan lepasan ini. Tapi kalau di sini ngerjain sendiri atau memang asisten?
Saya Tipikalnya lebih nyaman. Saya itu sebenarnya adalah single factor. Tapi karena kita brandingnya premium, harus pakai asisten. Ya betul. Asisten tuh kadang nggak ngapa-ngapain, cuman moto, nenangin anak itu. Tapi lebih elegan aja dok. Iya, karena kelihatan profesional. Jadi kalau di sini saya pakai asisten. Walaupun asistennya kadang nggak ngapa-ngapain, paling cuman moto, saya ngambil sendiri, nggak sendiri nggak apa-apa. Asisten yang penting ada lah gitu. Nah itu. Dan kalau mau gini-gini pun kalau unitnya tinggi, iya enak. Ini nggak akan punggungnya pegel. Iya, karena kita nahan di sini kan. Iya. Karena tumbuhannya sudah tinggi. Risiko LBP lebih ringan dong. Jadi kemarin tak trial sehari berdiri 3-4 jam full tanpa duduk, nggak ada masalah. Beda kalau bed yang pendek itu. Aduh, itu dok, baru 3 pasien aja kita udah pegel banget. Nah, nanti standar kita foto. Jadi foto itu ketika kita ada video ketika dia masuk, ketika prabius. Karena prabius kan kita nggak tahu, anak-anak kan ada ketika betul. Setelah bius rewel kan. Belum udah drama. Makanya sebelum bius kita foto dulu. Ya dari sini, samping sini, dari arah sana. Ya kemudian kayak kalau tahu Davin kan gitu kan. Ya. Hai guys, kayak gitu. Tapi ini nggak se keren Davin. Kalau Rusunda kan ya, SOP untuk itunya kan banget dia memang betul ini. Bagus banget menurutku. Nah, itu seperti ini ya teman-teman, sangat nyaman sekali dan sangat simple tapi elegan. Oke dok, mungkin itu saja ya dokter ya. Nah dokter Imam sibuk teman-teman, mungkin ada acara lagi. Closing statementnya dok, mungkin kata-kata motivasi juga buat teman-teman atau adik-adik kita yang baru mau memulai. Jadi gini teman-teman, dalam membangun karir itu ada proses yang harus dilewati. Yang proses itu kalau di NLP namanya the map is not the territory. The map is not the territory gini. Kayaknya ini itu adalah awal mula, ini itu adalah tujuan. Kita melihat orang itu di sini, kayaknya udah sukses, itu enak banget, mudah banget. Melihat Dr. Apelio sekarang itu kayaknya Dr. Apelio itu udah tinggal terima duit, after hitanya jalan, trainingnya jalan semuanya, ngajar sekali puluhan juta, itu kan sekarang. Ya. Teman-teman melihatnya itu cuma di map itu lurus gini. Padahal realnya itu gini, ada masih gini. Ya. The map is not the territory. Artinya ketika kita mau mencapai suksesnya kita, itu jalannya tuh nggak sesuai yang hanya diomongin diajarkan. Pasti ada 1-2 lika-likunya. Pasti dong. Ya, percayailah prosesnya. Percayailah prosesnya bahwa proses ini insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita. Ya, di dalamnya ini berikanlah hati kita, berikanlah empati, pantaskanlah kompetensi dan diri kita. Insya Allah hasil itu akan mengikuti. Setuju. Ya, dan paling penting kita di dunia sunat dan dunia usaha ini nggak hanya mengejar cuan, nggak hanya mengejar pasien, tapi kita mengejar keberkahan juga. Pastikan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang berkah, sehingga barokah dan melimpah. Jangan hanya ngejar pasien, hanya ngejar duit. Duit itu udah datang sendiri nanti. Ketika kita sudah pantas wadahnya, pantas tempatnya. Ketika Allah itu bilang kun, fayakun. Ya, percaya itu aja. Saya juga percaya. Apakah Sunat Pro sudah ramai banget? Belum. Untuk Sunat Pro-nya, Dokter Imam di tempat lain udah ramai. Tapi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan, ya itu pasti memberikan hasil. Selama saya memegang kebaikan, selama saya menerapkan keberkahan di dalamnya, insya Allah kita semua akan jalan dengan baik. Ingat, ya terakhir bisa itu karena terbiasa teman-teman. Terlatih itu karena berlatih. Kalau pengen sukses tanpa tapi, tanpa nanti, nggak usah make excuse. Nggak usah banyak alasan, ya take action, make it happen. Insya Allah berkah, barokah, melimpah. Terima kasih. Luar biasa. Oke teman-teman, sekian ya podcast kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk fokus ya dok ya.
fokus belajar, fokus mengembangkan mindsetnya, ya kan, dan juga konsisten. Iya, percayai prosesnya. Insya Allah nggak ada yang sia-sia ya. Sia-sia, ya mungkin sekarang aku habis ikut combo sealer, habis ikut ini kok belum ramai pasiennya, kok ini kok masih gagal. Terus asah kemampuan, pantaskan diri kita, kerjakan dengan hati, kerjakan dengan terbaik, insya Allah akan indah pada waktunya. Ini benar indah. Ya karena percaya pada prosesnya, nggak cuma indah pada waktunya, nanti akan indah pada waktunya ya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain ya nggak akan indah juga. Oke teman-teman, saya Dr. Aprilio Feldi dan saya Imam Khairul Fajri. Ya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.